Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi satu hari saudara, ada sebuah perusahaan sepatu di akhir tahun 80-an, ya, logonya itu macan lagi lompat. Dan mereka ini hampir bangkrut. Mungkin saudara punya satu di rumah, ya. Mereka ini hampir bangkrut karena kesaing sama dua brand raksasa yang lain. Nah, singkat cerita, satu-satunya cara mereka survive adalah benua Afrika. Karena di benua Afrika itu pasarnya masih terbuka, ya, belum ada yang masuk dan lain sebagainya. Nah, kantor pusat kirim satu orang ke benua Afrika. Beberapa minggu, orang pertama ini telepon kantor pusat. Dan orang pertama ini ngomong gini, Pak, percuma saya ada di sini. Orang-orang di sini nggak ada yang pakai sepatu. Mau jualan apa kita di sini? So, kantor pusat decided untuk mengirim orang ini balik. Tapi sang owner sama sekali belum menyerah. Dia kirim orang kedua. Nah, orang kedua waktu sampai di benua Afrika, beberapa minggu juga, dia telepon balik ke kantor pusat, dia bilang gini, Pak, benua ini potensial. Karena orang-orang di sini nggak ada yang pakai sepatu. Kita masuk di sini, buat penyuluhan, buat seminar, gunanya memakai sepatu. Kita akan besar di sini. Singkat cerita, brand ini nggak jadi bangkrut, dan mereka justru jadi besar di benua Afrika. Kalau saudara senang sepak bola, awal 90-an banyak banget kesebelasan dari Afrika di-endorse sama brand yang satu ini. Nah, ternyata dua orang ini yang dikirim sama kantor pusat. Mereka ngelihat benua yang sama, mereka ngelihat orang Afrika yang sama, mereka ngelihat orang yang nggak pakai sepatu yang sama. Tapi yang membedakan dua orang ini adalah perspektifnya mereka. Itu yang membedakan mereka. Akhirnya, resultnya, hasil akhirnya jadi beda. Karena cara ngelihatnya beda. Nah, ternyata Alkitab sudah memberikan cara kita memandang apapun yang terjadi di planet bumi ini. Saya mau bacain sekali lagi buat saudara-saudara. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah apa, saudara? Sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Di Alkitab juga ada cerita yang mirip sama Afrika tadi. Ya, Musa kirim 12 pengintai. Lihat negeri yang sama, ngelihat objek yang sama, ngelihat orang enak yang sama, ngelihat susu dan madu yang sama. Tapi waktu 12-12-nya kembali ke Musa, 10 sama 2, perspektifnya beda. Yang 10 ngomong gini, Musa, kita kayak belalang, mati kita masuk ke sana. So, jangan masuk ke sana. Tapi 2 orang, namanya Yosua dan Kaleb. Mereka berhasil meyakinkan Musa dengan mengatakan, kami sanggup menaklukkan negeri itu. Cara kita ngelihat apapun akan menentukan hasil akhirnya kayak gimana. Dan Alkitab sudah menawarkan sebuah perspektif bahwa semua yang kelihatan sifatnya apa? Sementara. Tapi yang tidak kelihatan sifatnya, pertanyaan saya buat Betani Yestoya, rekening bank saudara sifatnya? Jangan diliatin terus. Dia bisa kosong tiba-tiba, dia bisa penuh tiba-tiba. Jangan diliatin terus. Masalah kita sifatnya? Penyakit kita sifatnya? Kenikmatan dosa sifatnya? Semua yang kelihatan itu cuman temporary. Cuman sementara sifatnya. Kita harus melatih cara kita ngelihat untuk melihat hal-hal yang jauh di depan sana. Gimana cara ngelatihnya, Pak? Ngelatihnya begini, apapun keputusan yang saudara mau ambil, jangan didasari sama emosi atau lagi overjoy. Overjoy itu terlalu seneng gitu loh. Karena orang kalau lagi emosi, biasanya pengen ngambil keputusan dengan cepat. Betul? Kok belakang nggak tahu? Terus kalau lagi kesenengan, selalu mau janji-janji. Betul? Nah, jangan sampai kita di-drive sama gini-ginian. Tapi pastikan semua keputusan yang kita mau ambil, ehonya, ya, gaungnya,
efeknya itu bagus ke depan sana. Jadi makanya pikirin baik-baik, jangan di-drive sama emosi, jangan di-drive sama perasaan yang terlalu senang. Oke? Nah, mungkin kita mulai bertanya, Tuhan, saya tiap hari ngeliatin yang kelihatan. Gimana caranya perspektif saya dirubah? Gimana caranya? Saya mau ajak saudara kita lihat sama-sama kitab Yohanes 17 ayat yang ketiga. Saudara masih ingat Yohanes 17 di mana? Itu sesudah Yohanes 16. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oh, ternyata hidup yang kekal kita bisa dapati kalau kita kenal siapa itu? Yesus Kristus. Saudara nggak lupa kan? Yesus datang ke dunia supaya kita semua memperoleh hidup yang kekal. Makanya biasain sama hal-hal yang eternal, kekekalan. Mesti dibiasain dalam kekristenan. Bahwa semua yang terjadi di bumi ini fana semuanya. Sementara saja. Oke? Dan cara satu-satunya adalah kita mengenal siapa itu Yesus Kristus. Nah, tolong catat baik-baik. Kata mengenal di ayat ini bukan mengenal secara intelek. Karena banyak orang Kristen suka datengin saya dan ngomong gini, Pak, saya mau kenal Tuhan. Wih, bagus. Oleh sebab itu, Pak, saya mau masuk sekolah Alkitab. Loh, kok gitu cara mikirnya? Sekolah Alkitab bukan ajang kita jadi kenal sama Tuhan. Bukan. Kita tahu sejarah, yes. Tahu bahasa asli, yes. Dari sekolah Alkitab. Kalau kita mikirnya di sekolah Alkitab tempat orang kenal Tuhan, salah banget. Orang yang sekolah hukum gimana? Yang sekolah akuntan gimana? Yang sekolah fashion gimana? Gak bisa kenal Tuhan kah mereka? Lalu ada orang Kristen lagi, Pak, S di belakang nama saya mesti banyak, Pak. S1, S2, S3. Saya mau beritahu saudara, kebanyakan S bisa dingin. Kaku. Gak bisa lihat salah orang. Gak bisa lihat kelemahan orang, gak bisa lihat kekurangan orang. Ya, tapi mau ambil sampai S3 teologi ya, silahkan. Tapi bukan gitu caranya dalam kita mengenal Tuhan. Karena kata mengenal di ayat ini sebenarnya diambil dari bahasa asli, namanya adalah ginosko. Yang artinya bukan kenal secara intelek, tapi artinya adalah keintiman kita dengan Yesus, itulah hidup yang kekal. Jadi kekristenan saudara dan saya mesti ada hubungan intim sama Tuhan Yesus. Bukan cuman Kristen katanya. Bukan cuman Kristen kata ini, kata itu, tapi nggak punya pengalaman apapun. Makanya kebaktian kemarin sore saya udah katakan, orang Kristen kalau cuman ngalamin kebaktian dan pelayanan, kita sedang gagal jadi orang Kristen. Karena orang Kristen yang sejati adalah dia mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan Yesus. Dia mengalami Yesus setiap hari. Itu orang Kristen sejati. Makanya mesti ada keintiman. Dan saya percaya setiap ada keintiman selalu membuahkan sesuatu. Betul? Hah? Kita nih orang Kristen kalau ada keintiman sama Tuhan, saya percaya buah roh akan keluar dari karakter kita. Buah roh akan keluar. Saya takutnya gini, kalau kita nggak ada keintiman sama Tuhan Yesus, akhirnya yang terjadi, kita nggak bikin dosa karena tidak ada kesempatan. Pernah dengar? Atau pernah ngalamin? Sebelahnya ada suaminya terus, jadi nggak bisa bikin dosa. Sebelahnya ada istri, sebelahnya ada ketua FA, sebelahnya ada kakak rohani, jadi nggak bisa bikin dosa. Waktu ada kesempatan, ini dia nih. Karena apa? Dalam sini udah kotor. Hah? Saudara tuh kalau lagi jatuh cinta, semua hati, pikiran, semua dipenuhi sama orang yang saudara lagi jatuh cinta. Nah kalau Yesus gak intim di dalam sini, kita gak intim sama dia di dalam sini, akhirnya kotor. Makanya Yakobus catat begitu kan, dosa lahir dari keinginan di dalam hati. Ya. Makanya saudara jangan suka ketipu sama penampilan.
Saya udah ketemu banyak orang rambutnya cepak, hatinya gondrong. Banyak. Saya ketemu sebaliknya juga banyak. Saya ketemu banyak orang gondrong, hatinya malah luar biasa. Yesus kan gondrong, hatinya luar biasa. Gak usah ribut-ributin penampilan. Ya. Nah, kita selalu bisa intim sama orang yang jadi nomor satu dalam hidup kita. Betul apa betul? Kita akan menikahi orang yang kita angkat dia jadi nomor satu. Makanya Alkitab selalu melihat kita, firman Tuhan melihat kita itu dengan bahasa-bahasa keintiman. Ya, contohnya, Yesus ngelihat gereja itu kayak mempelai. Mempelainya, intim kan? Kata penyembahan artinya itu bahasa aslinya proskuneo. Artinya to kiss. Mencium. Ya. Jadi kita akan cium nih orang yang intim sama kita. Kalau kita nggak intim, kita nggak mungkin ya bisa cium dia, angkat dia jadi mempelai, nggak mungkin. Nah pertanyaannya sekarang adalah, Yesus itu nomor satu nggak di kepala kita, di hati kita? Dia number one nggak? Kalau dia nggak number one, kita makanya susah intim. Kita susah melakukan hubungan sama dia, susah. Gini aja. Kita selalu mau denger orang yang number one. Betul? Kita selalu mau lihat Instagram orang-orang yang followernya banyak. Kita lihat, kita tahan akunnya, kita dengerin dia ngomong apa. Ya, makanya Yesus tuh kalau hidup di zaman sekarang kagak laku dia. Followernya cuma 12. Unfollow lagi satu. Sempet mute satu. Ya, Petrus, untung dibalikin. Yesus tuh gak laku kalau hidup zaman sekarang. Hitler followernya 1 juta. Hitler. Yesus gak laku. Makanya Yesus tuh number one gak? Sementara gini, saudara dan saya itu nomor satu di kepalanya Yesus. Kita nih nomor satu di hatinya dia. Makanya dia mau datang mati buat kita semua. Saking apa? Kita number one. Di pikirannya dia, di hatinya dia. Kita gitu juga gak? Karena kita akan selalu dengerin yang number one. Gini aja. Kita kalau nonton sepak bola, biasanya sepak bola tuh kalau siaran di televisi, itu stasiun TV-nya mulai ngundang-ngundang para komentator. Betul ya? Dan waktu pertandingan mau dimulai, ini komentator ngomong semua. Wih, jago-jago mereka kalau ngomong. Ya, jago-jago semua. Di atas kertas nih Argentina nih lemah karena banyak kena kartu merah, ada yang cedera. Jadi di atas kertas Perancis yang akan menang. Prediksi boleh ada, suara-suara prediksi boleh ada. Tapi di dalam hati Jesse Lantang, yang nomor satu itu Argentina. Mau komentator ngomong apa, saya nggak dengerin. Boleh, saya mungkin kedengeran sama saya. Tapi dalam hati saya, Argentina dong. Hah? Argentina. Orang mau ngomong apa soal Liga Inggris, saya cuman buka Instagramnya Arsenal. Siapa yang fans Arsenal di sini? Oh, saudara nggak tahu sepak bola ya? Oke. Saya lupa, nih gereja. Orang mau ngomong apa soal Premier League, saya nomor satu, saya Arsenal. Saya liatin mereka, saya dengerin interviewnya mereka. Nah, hal yang sama akan terjadi kalau kita taruh Yesus jadi number one. Karena orang yang intim adalah orang yang mengangkat orang tersebut jadi orang yang nomor satu. Nah, kita akan dengerin dia. Saudara masih ingat iman timbul dari? Jadi sharing saya pagi hari ini soal audio visual. Karena tema besar saudara sebulan ini soal iman kan, yang menghasilkan mujizat. Nah, dua panca indera ini selalu akan mempengaruhi iman kita, mempengaruhi our belief, ya, mempengaruhi faith kita. Audio visual, pendengaran sama perspektif. Oke? Nah, sekarang saya akan kasih lihat buat saudara sebuah cerita yang terkenal di Matius 17 ayat 1 sampai 8. Ini cerita
Petrus ingin menyamakan Yesus dengan yang lain. Judul perikopnya, Yesus dimuliakan di atas gunung. Kita baca berganti-gantian, setuju? Saya yang ganjil, saudara yang genap ya, karena ganjil genap lagi populer. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja, saudara. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Saudara. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Terus? Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Saudara? Ini cerita cukup terkenal ya. Dan satu hari itu Yesus cuma membawa 3 muridnya. Siapa tadi? Petrus, Yohanes, sama Yakobus. Dibawa ke gunung yang tinggi. Nah, banyak orang menafsirkan ini gunung Horeb, gunung tertinggi di Israel. Oke? Nah, sampai di atas sana, tiba-tiba mereka ngelihat Yesus, mukanya bercahaya. Dan mereka lagi kaget mungkin lihat mukanya Yesus bercahaya. Tiba-tiba mereka ngelihat Yesus lagi berbincang-bincang dengan 2 orang. Satu Musa, satu Elia. Nah, waktu Petrus ngelihat ini, Petrus itu tukang komentar emang, ya. Waktu dia lihat peristiwa ini, langsung dia komentar. Tuhan, seneng banget ya di sini, ya. Saya mau bikin kemah ya, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Terus Alkitab mencatat, Petrus masih ngoceh, nggak disebut ngocehannya apalagi. Awan putih turun, awan terang turun. Dan dari dalam awan itu ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Apa tadi? Dengarkan dia. Saudara mesti tahu bahwa orang-orang Yahudi itu di keluarga-keluarga mereka selalu, bapak-bapak orang Yahudi itu selalu berfungsi sebagai guru, rebai, ngajarin anak-anak mereka. Jadi orang-orang Yahudi sama cerita nenek moyang mereka paham sekali. Orang-orang Yahudi cerita turun-temurun mereka paham sekali. Dan Petrus kenapa ketakutan sama teman-temannya? Mereka juga paham ada cerita di perjanjian lama, awan turun, kena sama Miriam. Masih ingat cerita itu? Dan waktu awannya terangkat, Miriam terkena kusta. Petrus tahu cerita ini, makanya ketakutan. Ya, lagi ngoceh-ngoceh soalnya. Nah, ternyata Petrus pengen menomorsatukan Yesus dengan Musa dan Elia. Dengan dia mengatakan, saya mau bangun kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Petrus pengen dia bangun podium, yang terima medali emas 3 orang. Gak bisa, medali emas cuma 1 orang. Yang 2 lagi perak sama perunggu. Gak bisa semuanya dijadi nomor 1, gak bisa. Nah pertanyaannya sekarang adalah, kenapa yang muncul di gunung itu adalah Musa dan Elia? Kenapa nggak Abraham? Kenapa nggak Daud? Kenapa nggak Salomo? Kenapa nggak Gideon? Kenapa nggak tokoh yang lain? Kenapa yang muncul Musa dan Elia? Saudara mesti tahu, orang-orang perjanjian lama, mereka terbiasa sama kitab Musa dan kitab para nabi. Sering dengar kalimat ini? Saudara nggak pernah baca Alkitab kayaknya ya? Hah? Ini sering diulang-ulang sama Yesus. Ya. Kitab Musa sama kitab para nabi itu jadi konsumsinya orang-orang perjanjian lama. Orang Yahudi. Nah, kenapa yang muncul Musa dan Elia?
Musa represent hukum Taurat. Elia represent suara kenabian. Nabi-nabi. Makanya mereka yang muncul. Petrus nggak salah juga karena terbiasa sama kitab Musa dan kitab para nabi. Makanya dia pikir, oh bangun kemah seru nih. Nah, tiga-tiganya jadi number one. Gak bisa, awan turun. Dan ada suara, dengarkan siapa? Yesus. Jangan dengerin yang lain. Dengarkan Yesus. Nah, kita orang Kristen, coba sebentar ya, Roma 10 ayat 17, boleh ditampilkan sebentar. Ini lengkapnya. Tadi kita cuma sebut, kita sering sebut kalimat pertamanya saja. Ya. Jadi iman timbul dari, masih koma ya. Dan pendengaran oleh apa? Firmannya siapa? Iman kita akan terbentuk dengan baik oleh firmannya Kristus. Nyambung sama perkataan di gunung itu. Dengarkan Yesus. Nah, seringkali kita orang-orang Kristen kebagi-bagi di kepala kita. Kita mau dengerin hukum Taurat, dengerin suara nabi-nabi, sama dengerin Yesus. Makanya kita bingung iman kita. Saya sebut dengan iman goreng-goreng. Hukum Taurat dipelajari nggak apa-apa, jangan dihidupi. Apalagi kalau sampai saudara jadi ahli Taurat. Apalagi saudara jadi ayah yang ahli Taurat buat anak-anak. Aduh, don't do it. Jangan dibuat. Dipelajari nggak apa-apa hukum Taurat, karena itu beginningnya, latar belakangnya. Oke, dipelajari nggak apa-apa, jangan dihidupi. Apalagi kita jadi ahli Taurat, ngeri banget. Karena hukum Taurat semenjak Yesus mati di atas kayu salib sudah di-cancel. Yuk lihat Efesus 2 ayat 15, karena mata saudara sadis lihat saya. Ini Pak Samuel ngundang pembicara siapa ini? Efesus 2 ayat yang ke-15. Sebab dengan apa saudara? Matinya. Sebagai manusia, I-nya huruf besar, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Misvots 600-an aturan. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Yang tulis ini mantan ahli Taurat loh. Bisa tulis kayak gini. Makanya orang-orang yang masih Taurat benci banget sama Paulus. Galatia 2 ayat 16. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tapi hanya oleh karena apa saudara? Iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Masih perlu bukti yang lain? Dipelajari nggak apa-apa. Jangan dihidupi. Karena udah cancel. Kita nggak akan beli mobil, nggak apa-apa beli mobil vintage. Tapi kalau onderdilnya udah nggak ada, pusing kan kita? Udah nggak ada onderdilnya. Kita pengen beli TV yang Google TV, TV paling baru. Kita semua nggak pengen TV black and white. Karena udah nggak ada onderdilnya, nggak ada remote-nya. Males banget mesti cetek-cetek sendiri. Tapi banyak orang Kristen sampai hari ini di Bethany Yesto yang nggak ada, masih kelakuannya kayak ahli Taurat. Masih kayak orang Farisi, kita ngerasa diri kita benar, yang lain salah. Wih, ngeri. Kita ngerasa usaha kita berhasil, ini karena saya pelayanan. Saudara kalau menghidupi kasih karunia, firmannya Kristus, usaha saudara berhasil. Bukan karena saudara yang baik, tapi karena Tuhan Yesus yang baik sama saudara. Bukan karena kita. Bukan karena usaha kita. Makanya dengerin siapa? Yesus.
Jangan jadi ahli Taurat, mendingan jadi ahli kasih karunia. Dunia perlu sama ahli kasih karunia. Dunia nggak perlu, LGBT nggak perlu ditunjuk-tunjuk. Nggak perlu. Saudara mesti tahu, kita semua sama LGBT sama orang-orang berdosa yang dikuduskan oleh darah Yesus. Kita semua orang-orang berdosa, bedanya cuma satu ketahuan, satu enggak. Satu ngaku, satu enggak. Itu doang bedanya. Makanya kalau ada orang lagi sharing kesalahan dia sama saudara, lagi sharing dosa dia sama saudara, mukanya biasa aja dong. Jangan orang lagi cerita dosanya, kok bisa gitu loh ya? Hah? Kok bisa? Hah? Biasa aja, bedanya cuma dia ngaku, yang ini enggak. Biasa aja mukanya. Dunia perlu penyelenggara kasih karunia. Saudara you name it, saudara ngomong apa ya? Mujizat, wah Tuhan saya bikin mujizat. Baca Alkitab baik-baik. Iblis akan bikin mujizat juga di akhir zaman. Apalagi kebanggaan orang Kristen. Wah Tuhan saya bangkit. Saudara ngomong gitu di India, orang India nggak kaget. Mereka percaya tuh semua tokek, semua yang ada di rumah mereka itu om tante meninggal berubah wujud. Mereka tahu kuasa kebangkitan, mereka tahu. Tapi kalau dunia mendengar ada istri selingkuh, diampuni mas suaminya. Dunia, kok lo goblok amat? Nah ini dia. Sama seperti Yesus sudah mengampuni saudara dan saya. Kita seharusnya yang mati. Makanya kita nih number one di kepalanya Yesus. Sampai mau direscue sama dia. Jangan jadi ahli Taurat, dipelajari aja. Jangan dihidupin. Yang kedua karena waktu. Kita terbiasa mendengar suara kenabian. Kita jadiin suara-suara nabi nomor 1. Kalau zaman sekarang pendeta-pendeta. Ya. Ingat saudara, di perjanjian lama Roh Kudus belum ada di dalam manusia, masih di luar. Jadi banyak banget ayat yang menyatakan Roh Allah menghampiri manusia. Oke? Tapi semenjak hari Pentakosta, Roh Kudus sudah ada di dalam saudara dan saya. Udah ada. Dan dia gak cuma diam di dalam sini, dia bicara di dalam sini. Tapi anehnya banyak orang Kristen sampai hari ini masih seneng sama nabi-nabi klinik. Saya ngelihat di alam roh kayaknya bapak ibu mesti jual rumah kayaknya. Kita jual rumah yuk pak. Itu disuruh sama pendeta itu. Kita seneng. Saya ngelihat sepertinya saudara mesti jual mobil kayaknya. Nanti perpuluhannya kasih ke kami. Ngeri kan? Jadi penipuan. Saya ngelihat kayaknya Anda mesti misi ke benua Afrika kayaknya. Dan kita percaya dan kita seneng sama nabi-nabi klinik. Seharusnya gini dong, waktu saudara dinubuatin kayak gitu, saudara cek, Tuhan bener nggak? Cross check, jangan ditelan mentah-mentah. Karena Roh Kudus yang di dalam sini bicara yang sama pasti. Kalau emang itu dari Tuhan, di sini akan bicara hal yang sama. Ingat baik-baik, Roh Kudus di dalam Jesse Lantang, itu kelasnya sama yang di dalam saudara. Bukan berarti yang di mimbar, Roh Kudusnya kelas premium semua, saudara yang duduk kelas KW-KW Roh Kudusnya. Enggak gitu. Enggak gitu. Jangan pernah mengkultuskan individu. Waktu kita mulai menomorsatukan Pak Pendeta, sama dengan Yesus. Tahu dong cerita ini? Gak gitu caranya. Kita gak bisa menomorsatukan 2 orang. Gak bisa. Pengkultusan individu, ngeri sekali. Sampai yang terjadi, gak tahu tuh benar apa gak sih di Netflix, di Korea. Itu karena pengkultusan ini. Oh ya, saudara nggak tahu ya gitu-gituan, saya lupa. Sepak bola nggak tahu, Netflix nggak tahu. Saudara Alkitab nggak baca, tahu apa ya? I'm kidding. Ya, mengkultuskan manusia itu sangat-sangat berbahaya.
Terus tugasnya pendeta apa, Pak? Nah, kalau saudara baca perjanjian baru, tugasnya rasul dan nabi meneguhkan. Bukan kasih tahu suara Tuhan, bukan. Makanya sekarang kalau ada orang minta didoain sama saya selalu ajak gini, yuk Pak, Ibu ikut berdoa. Nanti dapat apa, saya dapat apa, kita saling meneguhkan. Itu lebih asik. Lebih enak. Daripada satu ngerasa superior, satu lagi enggak. Dengerin siapa? Yesus. Jadikan Yesus nomor 1 di kepala saudara. Dengerin dia. Kita akan dengerin yang number 1. Jangan ada banyak number 1 di kepala kita. Karena waktu saya harus pindah ke Markus 5 ayat 21. Habis ini ada kebaktian lagi ya? Jam? 12. Masih jam 10. Markus 5 ayat 21 sampai 43. Saya sejam lagi masih bisa kayaknya. India tukang nawar. Ini ada 2 orang yang audio visualnya disembuhkan sama Yesus. Di cerita ini, kita nggak akan baca semuanya. Yang pertama Yairus, yang kedua wanita yang pendarahan 12 tahun. Markus 5 ayat 21 sampai 43. Nah, saya kasih highlights-nya aja buat saudara. Jadi Yesus baru turun dari perahu, dari danau, didatengin sama Yairus. Yairus itu kepala sinagog, kepala rumah ibadat. Dia tahu sekali aturan-aturan hukum Taurat. Dia tahu banget. Dia tahu semuanya, liturginya dia tahu semua. Nah, waktu dia lihat Yesus, dia tersungkur, kata Alkitab. Dia bilang, tolong, anak saya mau mati, tolong Tuhan. Alkitab catat, Yesus gak banyak tanya, langsung Yesus berangkat sama Yairus. Nah, di tengah jalan, tiba-tiba ada wanita yang sudah 12 tahun pendarahan. Dan wanita ini, saya udah sharing tadi buat saudara. Wanita ini Yahudi. Dia tahu aturan imamat 15. Dia tahu. Imamat 15 itu aturan untuk wanita yang terkena menstruasi. Imamat 15. Dia duduk dimanapun, kursinya jadi najis. Dia berbaring, tempat tidurnya jadi najis. Dia salaman sama orang yang salaman sama dia ikut jadi najis. Dan dia nggak boleh ada di tengah-tengah orang banyak. Nggak boleh ada di tempat umum. Nggak boleh. Ya. Dan kalau dia udah selesai menstruasinya, dia harus tunggu 7 hari. Hari ke-8 dia harus datang ke imam, minta ditahirkan. Masih mau balik ke situ? Nggak kan? Itu black and white, TV black and white kayak gitu. Itu imamat, ini wanita tahu banget. Dan Alkitab catat, dia sudah berobat kemana-mana. Udah ke Singapura, udah Penang, udah, semua udah. Tapi nggak pernah sembuh. Malah keadaannya makin buruk, kata Alkitab. Makin buruk. Dan Alkitab catat, dia udah bangkrut. Ya, udah bangkrut, sakit, imannya ngomong gini, saya najis, turun-temurun soalnya. Saya najis, saya nggak worthy, saya nggak layak, saya nggak boleh ada di kerumunan, saya najis, kursi saya najis, tempat tidur, semua najis di kepalanya. Turun-temurun pengajaran ini. Lihat ayat 27. Markus 5 ayat 27. Dia sudah, apa saudara? Apa? Mendengar berita-berita tentang siapa? The beauty of Jesus. Dia dengar. Bayangin turun-temurun 12 tahun dia bilang sama dirinya, saya najis. Terus maka di tengah-tengah orang banyak itu, wih berani ya, nggak boleh kan? Di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Wow. Cuman karena dengar Yesus.
Dia memberanikan diri. Dia jamah jubahnya dari belakang. Kenapa? Ini ada artinya semua kok. Ya, wanita ini nggak nyegat Yesus dari depan karena di perjanjian lama Tuhan kelihatan lewat belakang. Tuhan lewatin Musa, Musa ngelihat Tuhan bagian belakang. Tahu semua orang Yahudi. Makanya dia nggak kayak orang Indonesia nyegat Yesus sama Yairus dari depan. Stop, 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 nggak gitu. Dari belakang, dijamah jubahnya. Langsung dia merasa bleedingnya stop. Yesus noleh, siapa yang jamah? Ada kuasa keluar. Ya, bayangin ini lagi buru-buru loh. Lagi buru-buru, masih stop Yesus. Ya, dan ini semua terjadi di depan matanya Yairus. Yairus tahu Imamat 15, tahu dia. Dia tahu semua, adat istiadat, tahu. Yesus insist, murid-muridnya udah bilang, guru, ini rame, mau cari siapa? Rame ini. Yesus insist, enggak, siapa yang jamah jubahku? Ya. Tiba-tiba wanita ini, ketakutan, saya takut. Yesus hampiri wanita ini, dan Yesus ngomong ini, hai perempuan, imanmu telah menyelamatkan kamu. Go with peace. Pergilah, kamu sudah sembuh. Wih, ini semua terjadi depannya Yairus. Waktu Yesus baru ngomong gitu, orang suruhan dari rumahnya Yairus datang. Pak, anak bapak baru meninggal. Yairus langsung bilang sama Yesus, mungkin kalau pakai bahasa sehari, Pak, nggak usah ke rumah saya, Pak. Anak saya udah pergi. Saudara baca nanti ya, Yesus bilang gini, jangan takut, percaya saja. Tetap ke rumahnya Yairus, sampai di rumahnya Yesus ngomong gini, anakmu cuma tidur, orang-orang ketawa kan? Yesus bilang, coba yang ketawa-ketawa suruh pergi. Yang ketawa-ketawa suruh pergi. Dan Yesus hampiri anaknya Yairus, umur 12 tahun, Gen Alpha. Didatengin dan Yesus cuma ngomong gini, talitakum, artinya bangunlah dan bangkitlah. Anak ini bangun, bangkit dari kematian. Saudara, seringkali tanpa kita sadari iman kita pendarahan. Iman kita selalu menuduh kita, ya, tuduhan-tuduhan itu jadi iman kita. Yang berkata, saya najis, saya nggak pantas, ya, saya nggak layak pelayanan. Ya, diajak sama Pak Samuel, istri saya aja dulu Pak, saya belum benar. Pernah dengar nggak orang Kristen ngomong gitu? Atau sering ngomong kayak gitu? Hah? Itu namanya iman kita bleeding. Iman kita pendarahan. Apalagi iman yang cuman menjurus kepada pemberian-pemberian. Menjurus kepada materi-materi. Deketin Yesus cuman mau dapat pemberian. Ini namanya iman pendarahan juga. Saya udah sebut di kebaktian tadi malam. Kita dapat pemberian, belum tentu sama pemberi. Dapat sang pemberinya, include sama pemberian. Kita nggak pernah cari Yesus, kita cuma cari pemberian. Ini iman yang bleeding. Dan saudara mesti tahu, ini bukan kebaktian sekolah minggu kan? Wanita yang lagi menstruasi tidak bisa dibuahi dan tidak bisa melahirkan. Betul. Dan wanita kalau lagi datang bulan, sakitnya luar biasa. Sama. Saudara tahu nggak, hari-hari ini banyak banget orang-orang tua suka datengin saya dan ngomong gini, Pak, anak saya udah nggak mau gereja, Pak. Pak, anak saya gimana ya, mainnya game terus. Pak, anak saya maunya online, nggak mau onsite. Pak, anak saya diajak doa udah nggak mau. Saudara, saya mau ajak saudara-saudara yang hadir di kebaktian jam 9. Mungkin bukan anak kita yang mesti berubah. Mungkin kita imannya yang mesti berubah. Waktu iman kita berubah, seperti Yairus, saya percaya talitakum akan terjadi di rumah saudara. Anak-anak saudara akan bangkit. Ini bukan cocok logi loh. Ini kejadian yang diatur sama Roh Kudus. Sampai akhirnya wanita ini pendarahan 12 tahun, anaknya Yairus umur 12 tahun. Anak muda. Kita mau lihat anak muda bangkit, generasi muda bangkit, kita yang di atas mereka mesti berubah imannya. Jangan bleeding, jangan pendarahan. Ya, jangan deketin Yesus cuman karena ada pemberian. Waktu pemberiannya stop, kita kecewa sama Tuhan. Itu bleeding. Kita perlu jamah jubahnya Yesus. Kita perlu kenal pribadinya. Iman kita akan berubah. Bukan iman ke barang-barang.
Saya percaya tali takum akan terjadi di gereja ini dan di rumah-rumah saudara. Anak-anak saudara akan bangkit dan memuliakan nama Tuhan. Penutup dari perjanjian lama. Satu hari Elisa baru bangun, didatengin sama bujangnya. Saudara pasti tahu ceritanya. Bujangnya ngomong ini, celaka tuanku, kota kita dikepung sama musuh. Elisa sama bujangnya, dua-duanya manusia biasa. Hah? Makan lewat mulut, dengar lewat telinga. Dua-duanya manusia. Elisa bukan superhero. Ya, dan kalau dua-duanya orang Malang, pasti makan di ayam tenes. Saudara taunya gitu-gituan kayaknya ya. Kuliner gitu ya. Dua-duanya orang biasa. Yang membedakan mereka berdua adalah audio visualnya mereka. Beda. Dua-duanya beda. Elisa cuma ngomong gini, jangan takut. Karena yang menyertai kita lebih besar daripada yang menyertai mereka. Tuhan, celikan matanya. Bujangnya gak buta loh. Gak buta jasmani. Kalau saudara pelajari dari bahasa asli, dari banyak literatur, ternyata doanya Elisa tuh begini, Tuhan ganti perspektifnya. Ganti. Kecelik langsung bujangnya. Dia ngelihat satu gunung itu penuh dengan tentara berapi dan berkuda yang asalnya dari surga. Saudara, sama dengan hari ini kan? Hari ini lagi banyak suara-suara prediksi. Kayak tadi kita mau nonton sepak bola. Banyak banget, oh ini gini, prediksi soal kesehatan, nanti gini, ekonomi, segala macam perang. Banyak prediksi. Dan banyak membuat orang Kristen jadi overthinking. Pertanyaannya hari ini, kita dengerin siapa? Dengerin, kalau dia jadi nomor 1, kita akan dengerin dia. Boleh ada suara-suara prediksi. Tapi firmannya Kristus itu harus jadi imannya kita. Ya, mungkin dunia menolak saudara, mungkin dunia ngomong jelek soal saudara. Tapi hari ini dengerin Yesus. Yesus gak pernah nolak saudara. Dia gak pernah bilang saudara najis. Dia jadi najis di atas kayu salib. Demi kita diselamatkan. Ya, dengerin Yesus. Dan walaupun banyak prediksi-prediksi, saya cuma mau katakan buat saudara, jangan takut. Karena yang menyertai kita lebih besar daripada yang terjadi di planet bumi ini. Jangan pernah takut. Iman kita mesti dipenuhi sama firman-Nya Kristus. Ya, boleh dengar suara-suara yang lain. Ya, respect tetap sama pendeta-pendeta. Ya, pelajari hukum Taurat. Tapi yang paling utama, dengarkan Yesus setiap hari. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis, dan rekening bank selalu penuh buat saudara.